Shalom Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Filmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan yaitu Pastor Kenny Bang dari Makassar. Beliau akan membawakan topik eksegesis Mazmur 2. Untuk itu, untuk hambanya, saya persilahkan. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara. Senang sekali malam hari ini kita boleh kembali belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama dari Mazmur pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Kita belajar satu bagian Alkitab dari Mazmur pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan bacakan kepada kita semua, Raja yang diurapi Tuhan. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di sorga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu, menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan kepala, engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Demikian pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Saya percaya bahwa kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini. Setiap kali kita membaca, saya percaya bahwa firman ini terus menggugah hati kita, memberkati dan menolong kita. Baik, mari kita berdoa sebentar lagi untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk malam ini. Tuhan masih beri kami kesempatan yang baik untuk kami boleh belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan urapi kami, dan biarlah malam hari ini kami boleh belajar bersama-sama kebenaran ini dan kami dapat mengerti dan kami dapat menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa Surgawi, Engkau tolong kami, memberkati hamba-Mu yang Tuhan pakai, yang Tuhan siapkan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan malam ini. Biarlah sukacita dan hikmat daripada Tuhan boleh tercurah atas kehidupan hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. 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 Baik. Selamat malam Bapak Ibu. Saya percaya bahwa kita semua senantiasa diberkati oleh Tuhan di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Dan kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang senantiasa menolong, melindungi, menyertai hidup kita. Tuhan yang senantiasa menjaga kita. Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan kita. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan khotbah ini, saya mau menyampaikan kepada kita semua, mari Bapak Ibu juga bantu dukung doa. Pastor Yakub Darwan sedang menjalani perawatan di rumah sakit di Solo,
beliau hari ini itu lagi apa ya, jantungnya diobatin di Solo. Dan tadi barusan sebelum saya berkhotbah, saya tadi sempat telepon istrinya untuk kami berdoa bersama-sama, karena menurut informasi tadi setelah dilakukan tindakan, Pastor Yakub itu mengalami penglihatan yang kurang baik. Matanya tiba-tiba tidak melihat dan kepalanya sakit begitu ya. Jadi kami berdoa bersama-sama untuk Pastor Yakub Darwan yang juga biasa melayani di FWF, dan kita semua sebentar kita dukung dalam doa supaya pemulihan kesehatan daripada hamba Tuhan ini boleh cepat pulih kembali. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita belajar tentang Mazmur pasal 2 ini itu cukup luar biasa ya. Kalau kita melihat dari Mazmur pasal 1, kita dapat melihat bahwa orang yang berbahagia adalah mereka yang merenungkan akan Taurat Tuhan siang dan malam. Maka di Mazmur pasal 2 kita melihat bahwa orang-orang atau bangsa-bangsa yang melawan Tuhan, di mana mereka merenungkan, ya, dikatakan bahwa mereka mereka-reka atau memikirkan dengan ya bagaimana mereka bisa bersama-sama melawan Tuhan. Jadi dari Mazmur pasal yang kedua ini, Saudara, kita melihat ada 4 pandangan ya, ada 4 pandangan yang kita lihat di sini. Saudara, ada yang luar biasa yang saya lihat di sini. Ada 4 pandangan yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah pandangan yang pertama adalah pemazmur ini mulai dengan membicarakan tentang bangsa-bangsa ya, bangsa-bangsa dan raja-raja dunia yang menentang yang diurapinya ya, yang diurapi Allah ya. Itu bisa kita lihat di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga ya. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga dikatakan, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan yang diurapi. Ya, marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Jadi kalau kita baca Mazmur pasal yang kedua ini, kita melihat bahwa ini mereka membicarakan tentang sesuatu yang global, ya. Kenapa bangsa-bangsa bangkit, raja-raja bangkit melawan Tuhan, melawan yang diurapinya, ya. Nah, suatu gambaran yang menyedihkan mengenai pemberontakan, kecongkakan daripada umat manusia terhadap Allah. Jadi ini adalah wujud di mana kita melihat bahwa ini adalah sesuatu yang menggambarkan tentang pemberontakan daripada umat manusia terhadap Allah yang menciptakannya. Ya. Nah, hukumnya, penebusannya, Mesiasnya, dan ajaran moral di dalam penyataannya. Nah, di dalam penulisan PB juga kita melihat bahwa dunia sedang menentang Kristus, orang percaya, dan bahkan imam-imam yang terjadi di dalam Alkitab. Nah, Saudara, saya melihat bahwa di sini digambarkan ya, digambarkan tentang suatu situasi yang tidak aman, ya. Situasi yang tidak aman. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Jadi Mazmur ini menggambarkan tentang bagaimana kehidupan orang-orang yang hidup mereka-rekakan sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang tidak baik, ya, kehidupan yang tidak baik, ya, kehidupan yang tidak baik. Nah, kemelut itu seringkali membuat sebagian orang takut tatkala situasi itu semakin tidak menentu, ya, bahkan mereka seringkali menjadi kalut, ya, memandang ke depan menjadi hal yang menakutkan. Jangankan untuk mengarahkan pandangan ke depan, memikirkan keadaan ya sekarang saja itu sudah cukup menegangkan. Ya. Apalagi dengan kehidupan atau sesuatu yang itu sifatnya menentang Tuhan. Ya, menentang Tuhan yang diurapi. Ya. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tidak puas dengan keadaannya.
Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tidak menerima akan situasi keadaan yang dialami. Ya, orang-orang ini menginginkan sesuatu yang mungkin menurut ukuran daging mereka, menurut ukuran manusia mereka itu tidak puas, belum cukup, sehingga mereka melakukan akan hal-hal yang menentang dengan Allah, melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Ya, jadi ini kita melihat bahwa begitu luar biasanya, ya Tuhan katakan, ya Tuhan katakan. Lalu yang kedua, saudara, dikatakan gini, ya dikatakan gini, Allah menanggapi mereka dengan mencemooh usaha bodoh dari dunia yang berusaha menyingkirkan Dia. Saatnya akan tiba, ya ketika Ia akan mengakhiri pemberontakan manusia dan menegakkan kerajaannya di atas muka bumi ini. Saya lihat di ayat yang ke-8 dikatakan gini, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu, menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi akan menjadi kepunyaanmu. Ini luar biasa, saudara. Ini luar biasa. Karena Tuhan sendiri yang memberikan sebuah jaminan. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu. Sedangkan di ayat yang pertama kali, ayat yang pertama dikatakan, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Ya, tetapi di bagian yang lain, di bagian ini dikatakan bahwa Allah menanggapi mereka dengan mencemooh usaha bodoh dari dunia yang berusaha menyingkirkan Dia. Jadi Allah sendiri yang memberikan suatu jaminan yang luar biasa, ya, yang luar biasa untuk membuat sesuatu yang benar-benar diperhitungkan, ya. Nah, ayat yang keempat dikatakan, Dia yang bersemayam di sorga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka, maka berkatalah Ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Saudara, manusia, kita saja kalau marah, ya, kita saja kalau marah itu biar apapun yang di depan kita, yang baik pun itu kita merasa itu tidak baik. Waktu orang marah, diberi nasihat, ada orang yang memberikan nasihat kepada dia, ya, dia tidak terima. Padahal nasihat-nasihat yang kita terima itu baik, ya, semua masukan itu baik. Maka itu selalu dikatakan bahwa penyesalan itu datang pada setelah orang sudah melakukan sesuatu. Dia sudah melakukan sesuatu yang tidak baik, kejahatan, baru pasti menyesal, ya. Nah, dikatakan di ayat keempat, Dia yang bersemayam di sorga, Tuhan itu tertawa melihat orang-orang yang melakukan hal-hal seperti ini, ya, melakukan hal-hal yang bodoh, melakukan hal-hal yang tidak benar, melakukan pemberontakan terhadap Tuhan yang diurapi. Nah, saudara, yang ketiga, nah, Allah Bapa berjanji untuk mengutus anak yang dikasihinya, ya, puncak warisan bangsa-bangsa, ya, untuk mengalahkan semua pihak yang menentang pemerintahannya. Jadi janji ini akan digenapi ketika Kristus datang ke dunia pada akhir zaman dan membinasakan semua musuh, ya, musuhnya Allah. Ketika itu semua orang percaya yang setia akan ikut memerintah bangsa-bangsa bersama dengan Dia. Nah, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9, kalau kita lihat di sana dikatakan, aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Aku berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan, ya. Jadi pemazmur ini seolah-olah dia mengungkapkan isi hatinya, ya. Pemazmur ini, ya, dia berusaha untuk mengaktualisasikan akan hatinya kepada Tuhan, ya. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan.
Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Jadi saudara-saudara, pemazmur ini berusaha untuk memberikan sesuatu ya pandangan bahwa Tuhan itu loh luar biasa, Tuhan itu loh besar, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu tidak seperti yang orang bayangkan. Tuhan itu tidak seperti yang dilakukan di ayat 1 dan ayat 2. Ya. Mereka mau menentang Tuhan. Mereka mau membuat perhitungan dengan Tuhan. Tetapi di bagian ini, ayat yang ke-7, pemazmur katakan, coba lihat. Ya, coba lihat. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang aku percayai. Ya, aku berkata kepadamu, aku anak. Ya, aku anak. Jadi pemazmur itu selalu memberikan sesuatu ya dia selalu memberikan sesuatu pertunjukan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang heran. Ya, sekalipun bangsa-bangsa mereka-rekakan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak benar, tapi tetap pemazmur katakan bahwa Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang besar, adalah Tuhan yang ajaib, ya, adalah Tuhan yang ajaib. Makanya di perikop ini dituliskan, dia memberikan tema di perikop ini, raja yang diurapi Tuhan. Ya, raja yang diurapi Tuhan. Kalau Tuhan mengurapinya, maka tidak ada satu orang pun yang berani untuk melawannya. Karena Tuhan yang mengurapi dia. Tuhan yang memberkati dia. Tuhan yang menolong dia. Tuhan yang menjamah dia. Maka tidak ada satu orang pun yang berani untuk mencelakakan dia. Nah, bagian yang keempat di dalam Mazmur pasal yang kedua ini, kita lihat bagian yang keempat, melalui pemazmur, Roh Kudus menasihati umat manusia untuk bersikap bijaksana di hadapan Allah yang Maha Kuasa dan berlindung padanya sebelum hari penghakiman yang dahsyat itu tiba. Ya. Jadi kita sebagai orang percaya, kita harus mengerti, kita harus tahu bahwa segala sesuatu ini akan berakhir. Hari penghakiman itu ada. Karena segala sesuatu yang ada ini akan berakhir. Ya, ayat yang ke-10 dikatakan, oleh sebab itu hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran hai para hakim dunia. Jadi pemazmur memberikan sebuah nasihat, ya, sebuah arahan, ya. Hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, ya. Terimalah pengajaran, hai hakim dunia. Maka itu dikatakan bahwa Roh Kudus itu menasihati umat manusia agar bersikap bijaksana di hadapan Allah yang Maha Kuasa dan berlindung kepadanya sebelum hari penghakiman datang. Ya, ayat 11 dikatakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan cium kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya Allah, ya, murkanya menyala. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang penuh dengan kasih. Tuhan kita itu Tuhan yang Maha Pengasih. Ya. Tuhan kita itu luar biasa. Dia mau supaya kita itu sungguh-sungguh berharap, percaya kepada Dia. Ya. Tuhan tidak mau kita menyembah kepada ilah-ilah yang lain. Dia mau supaya kita menyembah hanya kepada Tuhan. Slide yang berikut, Bu Bayu. Nah, kita belajar bersama-sama saudara. Poin yang pertama, Tuhan yang setia kepada janjinya. Jadi Tuhan itu setia kepada janjinya, ya. Tuhan itu luar biasa, ya. Mengapa Allah bisa dipercaya? Mengapa dia bisa setia kepada janji-janjinya? Mengapa tidak ada satupun yang mampu menggagalkan rencananya? Karena dia adalah Allah yang berkuasa. Kekuasaannya diterangkan dalam beragam cara di dalam Mazmur pasal yang kedua. Ya. Kekuasaannya, hikmatnya, pertolongannya, kasihnya itu diterangkan di Mazmur pasal yang kedua.
Nah, yang pertama kita lihat bahwa ada mufakat bangsa-bangsa akan sia-sia. Di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga dikatakan bahwa perlawanan terhadap Allah di bagian ini bersifat secara universal, mencakup bangsa-bangsa, mencakup bangsa orang. Ya, LAI menerjemahkannya dengan suku bangsa, raja-raja dan para penguasa, dari rakyat sampai kepada pejabat. Bukan hanya satu bangsa, tetapi bangsa-bangsa. Pendeknya, ini adalah serangan secara global. Ya. Tetapi sekali lagi bahwa Allah kita itu Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Ya. Allah kita itu setia dan tetap tepati janjinya. Ya. Tuhan yang besar. Nah, selain bersifat secara universal, serangan ini juga terorganisir. Serangan yang besar tidak akan ada artinya jika tidak disertai dengan perencanaan yang matang. Tidak ada meningkatkan kekuatan tanpa ada kebersamaan. Ya. Jadi mereka kerja ini secara terorganisir. Berbicara tentang bangsa-bangsa, berbicara tentang raja-raja. Mereka bangkit untuk melawan Tuhan. Tetapi Tuhan itu tetap setia kepada janjinya. Kenapa? Karena Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Seringkali mungkin kita pernah berpikir, kenapa orang-orang yang tidak takut Tuhan, penjahat, orang-orang yang melakukan menentang Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan, ya, yang memberontak, yang menganiaya orang-orang percaya kepada Tuhan. Kenapa orang-orang ini tidak dihukum sama Tuhan? Ya, mungkin seringkali itu terlintas dalam pikiran kita. Tapi kita tahu bahwa ya hal-hal ini Tuhan tahu. Tapi Tuhan ini Maha Pengasih. Ya, Dia tahu tapi Dia ini mengasihi orang-orang ini supaya mereka juga mengerti dan tahu dan juga akan menerima Tuhan di dalam hidup mereka. Tuhan memberikan waktu kepada mereka, ya, untuk boleh mengenal Tuhan, ya, untuk boleh mengenal Tuhan. Apa sebabnya mereka menggerakkan, ya? Apa sebenarnya yang menggerakkan mereka untuk melakukan hal-hal seperti ini? Kegagalan untuk memahami akan kebaikan Allah. Mereka menganggap kekuasaan dan pemeliharaan Allah sebagai perbudakan. Ya. Mereka menganggap hal tersebut sebagai tali yang perlu diputuskan dan belenggu yang perlu digugurkan. Mereka menginginkan kebebasan, padahal mereka sebelumnya tidak pernah tertawan. Mereka tidak sadar bahwa mereka akan ditawan oleh kebebasan yang sedang mereka perjuangkan. Betapa ironisnya usaha manusia, betapa piciknya hati manusia. Jadi mereka melakukan hal-hal yang tidak benar, ya. Mereka bermufakat, bangsa-bangsa, bahkan orang-orang, raja-raja, pembesar-pembesar untuk melakukan sesuatu untuk melawan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, terlepas dari besarnya usaha manusia, semua itu akan sia-sia, ya. Semua itu akan sia-sia. Ya. Semua itu akan sia-sia. Bagi Allah, perlawanan satu orang atau semua orang sama sekali tidak ada perbedaannya. Menambah kekuatan untuk melawan Allah tidak akan menambah kekuatan dari perlawanan tersebut. Allah tidak akan pernah bisa dikagetkan dan dibingungkan sebelum upaya manusia itu dilaksanakan. Menentukan hal itu akan menjadi sebuah kesia-siaan. Jadi saudaraku, sekalipun orang-orang itu bermufakat untuk melawan Allah, dikatakan bahwa itu akan sia-sia. Ya. Lalu yang kedua, Tuhan itu berdaulat penuh atas seluruh dunia. Ya. Tuhan itu berdaulat penuh atas seluruh dunia. Kalau kita baca ayat 4 sampai dengan 6, dikatakan
Dia yang bersemayam di surga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik raja-raja di Sion. Jadi saudaraku, Tuhan itu berdaulat penuh atas seluruh dunia. Dunia dan seisinya ini Tuhan berdaulat. Tuhan yang tahu. Ya, Tuhan yang tahu. Oleh sebab itu, kalau orang-orang ini melakukan mereka-reka yang jahat terhadap orang-orang yang diurapi Tuhan, maka ini Tuhan tahu. Ya, karena Tuhan yang berdaulat penuh atas muka bumi ini. Ya, Tuhan yang berdaulat penuh atas muka bumi ini. Lalu yang ketiga, Mesias akan diberi otoritas atas segala bangsa. Ayat 7 sampai dengan ayat yang 9. Mesias diberikan otoritas. Tuhan diberi otoritas untuk segala bangsa. Oleh sebab itu jangan pernah kita jemu-jemu berdoa bagi bangsa. Ya, Mazmur pasal 2 ayat 8 ini adalah salah satu ayat favorit saya ketika saya pertama kali mengenal Tuhan, menyerahkan hidup sungguh-sungguh untuk Tuhan. Waktu saya sekolah Alkitab dulu pertama kali tahun 96. Ayat ini adalah sebuah ayat yang juga menjadi ayat favorit saya. Karena disitulah saya hati misi, beban misi yang Tuhan taruh, yang ada di dalam hati saya itu kayak bergetar. Ya, tahun 96 saya masih ingat, tahun 96, 97, 98, 99 saya ada di Jawa Timur, di Gunung Bromo, dan kami menginjili suku Tengger yang ada di sana, dan itu adalah ayat ini termasuk salah satu ayat yang menjadi motivasi saya. Mintalah kepadaku maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu. Menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaan. Jadi saudaraku, kita percaya bahwa Tuhan yang punya otoritas atas semuanya itu. Tuhan yang punya janji, maka bangsa-bangsa itu akan diberikan kepada kita. Ya, kita berikan, bangsa-bangsa akan diberikan kepada kita. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang menganiaya anak-anak Tuhan, suatu saat mereka akan berbalik datang kepada Tuhan. Ya, saya pernah bertemu dengan seseorang yang dia menjelaskan kepada saya tentang bagaimana dia pernah menganiaya gereja. Ya, bagaimana dia punya sikap yang sangat frontal, ya, sikap yang sangat ganas sekali, ya, terhadap gereja Tuhan, anak-anak Tuhan. Dia tidak segan-segan untuk menyakiti orang-orang Kristen. Tetapi akhirnya Tuhan tangkap dia. Akhirnya dia menjadi orang percaya. Dan akhirnya dia menjadi seorang hamba Tuhan. Tuhan punya cara-cara yang luar biasa. Ya, karena di bagian ketiga ini kita katakan Tuhan itu yang punya otoritas. Tuhan itulah punya kuasa. Tuhan itulah punya hal untuk memberkati, menolong setiap orang yang hatinya beku, yang hatinya keras, yang hatinya tidak mau tunduk kepada Tuhan. Oleh sebab itu bagian kita adalah kita berdoa, kita minta bangsa-bangsa kepada Tuhan. Kita minta, kita doakan, ya. Kita doakan supaya orang-orang ini mengenal Tuhan. Ya. Kalau ada Bapak Ibu yang pernah belajar tentang bagaimana penginjilan ke daerah-daerah atau penginjilan ke bangsa-bangsa. Kita kalau doa, kita doa syafaat atau kita doa puasa, selalu ada pemetaannya. Kita petakan pulau mana, suku apa yang perlu kita doakan. Suku ini kita doakan, suku ini kita doakan, suku ini kita doakan. Supaya ketika kita menyampaikan kabar baik ke sana, kita datang ke situ. Ya, paling tidak kita sudah pernah doakan itu dari 3 bulan yang lalu, atau dari 2 bulan yang lalu, atau dari bulan lalu kita sudah doakan khusus untuk suku ini. Ya, suku terasing atau suku yang belum kenal Tuhan. Kita doakan supaya mereka boleh terima Injil. Ya, kita boleh menemukan orang-orang damai di sana. Ya. Nah, Tuhan katakan bahwa mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepada. Nah, yang kedua, saudara, respon yang tepat terhadap Mesias, ya, respon yang tepat terhadap Mesias, ya. Wahyu Allah
bukan hanya sebagai pemuas rasa ingin tahu. Wahyu itu bukan hanya untuk membuat kita tahu. Yang paling penting ada perubahan yang menyertai pengetahuan itu. Kita bukan hanya menjadi berpengetahuan, tetapi juga mempunyai kebijaksanaan, ya. Tetapi mempunyai kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini diwujudkan melalui pelayanan kepada Tuhan dengan penuh rasa hormat dan sukacita, ya. Di dalam ayat yang ke-11 terjemahan dikatakan beribadalah. Sebenarnya yang lebih tepat dipahami sebagai layanilah, ya. Sama seperti bangsa-bangsa, ya, jajahan melayani bangsa penguasa, demikianlah pula kita melayani Tuhan. Nah, apakah ini berarti kita melayani dengan terpaksa? Sama sekali tidak. Istilah dengan takut di ayat ini merujuk pada ketakutan yang penuh hormat, ya, yang penuh hormat. Jadi ada kata-kata di situ, kalau Bapak Ibu kita baca ayat yang ke-10, ayat 11 sampai 12 dikatakan beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung kepadanya. Saudara-saudara, kita melihat bahwa Tuhan itu memberikan satu kebebasan, tapi Tuhan itu juga memberikan, ya, patokan-patokan di mana kita harus belajar untuk melihat, ya, belajar untuk mengerti, ya. Sama seperti bangsa-bangsa jajahan melayani bangsa penguasa. Demikian pula kita ini melayani Tuhan. Nah, saudara-saudara, makna ini ditegaskan ulang di ayat yang ke-12 bagian B. Mereka yang berlindung pada Tuhan adalah orang-orang, ya, orang-orang yang berbahagia. Jadi mereka yang berlindung kepada Tuhan, yang percaya bahwa Tuhan itu menyertai mereka, yang percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah mereka, maka dikatakan bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang berbahagia. Ya. Nah, dalam teks Ibrani maknanya lebih ke arah diberkati, ya, diberkati, ya. Jadi pemerintahan Mesias itu bukan pemerintahan yang tirani, bukan belenggu yang justru membebaskan kita dari belenggu dosa, ya. Justru membebaskan kita dari belenggu dosa. Kita berada di dalam Dia, ya. Kita berada di dalam Dia. Jadi Tuhan yang melindungi kita, Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang membebaskan kita. Nah, saudara-saudara, kita percaya bahwa kita belajar dari situasi di Mazmur yang pasal 2 ini, kita belajar dari situasi yang tidak baik. Ya, situasi yang tidak baik, keadaan yang tidak baik. Tetapi hanya ada satu tokoh, satu pribadi yang muncul di sini yang dikatakan, ya, yang memberikan satu hal, satu kepastian, yaitu Tuhan, ya, yaitu Tuhan. Tuhan yang memberikan kepastian bahwa Dia akan menolong, Dia akan menyertai, Dia akan melindungi, ya. Makanya di bagian ayat 12 bagian terakhir bagian B dikatakan berbahagialah semua orang yang berlindung padanya, ya, yang berlindung padanya, berlindung kepada Tuhan, ya. Kita hanya berlindung kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita ini berlindung kepada Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, kita percaya bahwa kita ini berlindung kepada Tuhan. Kita tidak berlindung kepada manusia. Kita tidak berlindung kepada hal apapun yang kita punyai, tapi kita berlindung kepada Tuhan. Ya, kita berlindung kepada Tuhan. Kita terus berdoa supaya Tuhan itu menyertai kehidupan kita. Ya, kita berlindung kepada Tuhan karena kita tahu bahwa Tuhan itu yang melindungi kita. Tuhan itu raja yang diurapi. Ya. Sehingga kekuatan, penyertaan, perlindungan daripada Tuhan itu senantiasa
bersama-sama dengan kita. Kita tidak usah takut, ya. Kita tidak usah takut. Kita tidak usah gentar dengan hal apapun, ya. Karena Tuhan itu besar, Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang menolong kita. Pada waktu kita merasa bahwa kita sudah tidak mampu, Dia tetap menyertai kita. Dia tetap menolong kita. Tangannya tetap kuat menolong kita. Ya, tangannya tetap kuat menolong kita. Saya melayani ada di dalam gereja di IFJF itu kita ada istilah dengan iCare. iCare itu sama seperti Komsel. Nah, di iCare saya itu ada seorang teman yang kena stroke. Ya, dari tahun lalu, ya, di awal-awal tahun dia kena stroke dan tidak bisa jalan. Tapi waktu tanggal 31 Desember kemarin, saya berkhotbah di gereja dan Tuhan ingatkan saya untuk mendoakan teman ini. Jadi saya panggil ke depan, saya suruh orang tuntun ke depan, saya berdoa. Kebetulan ada 2 orang yang kena stroke di gereja, jadi saya suruh mereka bawa ke depan dan saya berdoa secara khusus buat mereka. Nah, puji Tuhan, minggu kemarin ini satunya datang ke gereja dengan istrinya, dia hentak-hentak kakinya, dia bilang, "Pak Juni, sekarang kaki saya sudah kuat, kaki saya sudah bisa jalan." Saya bilang, "Tapi ingat, jalannya harus pelan-pelan, dilatih terus, dilatih terus." Saya bilang, selama kamu mempercayai Tuhan, selama kamu menyerahkan hidupmu sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan berperkara dalam hidupmu. Dulu datang gereja setelah ibadah hilang, pergi diajak untuk ikut komsel sulit banget. Tapi sekarang malah saya pergi komsel, diajak pergi ke rumahnya, kita komsel di rumahnya, kita iCare di rumahnya. Saya ajak beberapa rekan, kita pergi ke rumahnya. Dia welcome, dia terima. Dia merasa bahwa Tuhan itu begitu baik. Ya, dia dulu jauh daripada Tuhan. Dia dulu kalau ngomong untuk ibadah, ngomong untuk komsel, selalu menghindar. Tapi sekarang dia tahu bahwa Tuhan yang dia pernah hindari, Tuhan yang pernah dia jauhi, Tuhan itulah yang menolong dia, menyembuhkan dia dari penyakit. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada banyak orang yang seringkali menunggu Tuhan sudah melakukan sesuatu atas hidupnya atau dia sudah mendapat sesuatu yang menurut dia, wah, ini teguran daripada Tuhan. Baru dia sadar dan dia kembali kepada Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang senantiasa menunggu akan kedatangan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang menantikan kita untuk kita datang kepada Dia, ya. Makanya bagian 1 ayat 1 dan ayat 2 mari kita lihat, kita doakan siapa sih yang memberontak terhadap Tuhan. Mari kita doakan mereka, kita urapi mereka, ya. Kita urapi mereka. Karena dikatakan bahwa kita ini yang harus memutuskan rantai belenggu-belenggu mereka, membuang tali-tali mereka. Ya. Tali-tali yang mengikat mereka, yang menghalangi mereka, yang menutup mereka, mata hati mereka sehingga mereka tidak melihat akan kebaikan Tuhan di dalam hidup mereka. Ya, kita berdoa sungguh-sungguh supaya orang-orang yang melakukan akan penganiayaan, ya, yang jauh daripada Tuhan, ini mereka boleh kembali kepada Tuhan. Ya, saya percaya bahwa pada waktu pemazmur menuliskan ini, waktu ini kan dia menyanyi, dia bersorak, dia menyembah kepada Tuhan. Dia katakan, Tuhan, kenapa bangsa-bangsa ini rusuh? Kenapa suku-suku bangsa mereka perkara-perkara yang jahat, yang sia-sia? Dia melihat situasi di sekelilingnya itu tidak baik. Tapi dia tahu bahwa dia mengadu kepada Tuhan yang dia sembah. Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Saudaraku, kita sedang mempersiapkan hati dan hidup kita, mempersiapkan diri kita tahun ini, bulan ini, untuk memilih akan pemimpin-pemimpin di bangsa kita. Mari saya mengajak kita semua untuk kita boleh berdoa sungguh-sungguh kepada bangsa Indonesia. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan seorang pemimpin yang takut Tuhan,
pemimpin yang baik, pemimpin yang mengasihi Tuhan. Supaya tidak terjadi seperti yang ada di dalam Mazmur pasal yang kedua, yang menentangkan Tuhan, ya, yang mempropagandakan akan orang-orang untuk berkhianat kepada Tuhan. Mari kita berdoa supaya ini boleh terjadi, ya, pemilihan umum ini boleh terjadi dan melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik, baik presiden dan wakil presiden, anggota DPR maupun anggota DPD. Kita berdoa supaya orang-orang yang terpilih adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saya percaya bahwa semua ini kita yang ada, saya percaya bahwa kita mengasihi akan bangsa kita. Kita mengasihi kota di mana kita ada. Kota di mana kita ada. Kita setiap saat kita bersyafaat untuk kota kita. Bersyafaat untuk tempat di mana kita ada. Kita doakan supaya terus Tuhan memberkati, menolong, melindungi akan tempat-tempat di mana kita ada. Saya percaya bahwa ketika timbul sesuatu propaganda, sesuatu hal-hal yang tidak baik, yang dilakukan oleh suku-suku, oleh bangsa-bangsa, oleh raja-raja, kita hanya berteriak kepada Tuhan, kita minta Tuhan untuk Tuhan boleh berperkara atas hidup mereka. Ya, atas hidup mereka. Kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang besar. Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib. Ya. Ayat 10 dikatakan, oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai hakim dunia. Kalau Tuhan sudah ngomong seperti ini, saya percaya bahwa Tuhan tahu isi hati mereka, Tuhan tahu apa yang mereka pikirkan. Ya, Tuhan tahu apa yang mereka pikirkan. Oleh sebab itu, ya, kita terus mendoakan mereka supaya mereka menjadi orang-orang yang senantiasa takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan di dalam hidup mereka. Nah, apa pelajaran yang kita ambil dari kebenaran firman Tuhan malam hari ini? Apa yang kita harus ambil, ya, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Kita percaya bahwa kita punya otoritas. Kita punya otoritas ilahi, ya. Kita punya otoritas ilahi yang datang daripada Tuhan. Kita punya otoritas daripada Tuhan. Ya, oleh sebab itu pakai otoritas yang datang daripada Tuhan itu, yang Tuhan berikan kepada kita untuk meminta, ya. Yang pasal 8 tadi, ya, Mazmur 2 ayat 8 tadi. Mintalah, ya, kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadaku. Sudah berapa tahun kita minta Indonesia untuk kemuliaan Tuhan, supaya Indonesia ini dipenuhi dengan kemuliaan. Sudah berapa lama? Saya percaya kita semua sudah berdoa, terus berdoa. Pemulihan itu akan terjadi, pemulihan akan terjadi, kegerakan akan terjadi, restorasi akan terjadi di bangsa ini. Terus berdoa. Kita berdoa untuk suku-suku. Kita berdoa untuk suku-suku. Kami terus berdoa, bergumul. Kami kebetulan Tuhan kasih visi ke Mamasa, ke kota Mamasa, yang terus datang ke sana. Nanti Maret ini kita datang lagi ke sana untuk penginjilan, untuk membawakan orang-orang di sana, memberitahukan kepada mereka tentang kasih Tuhan yang besar. Ya. Kita datang, kita doakan. Nah, saya percaya bahwa di dalam hidup kita semua punya hati Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, malam hari ini sekali lagi saya mengajak kita semua, sekali lagi kita punya otoritas yang datang daripada Tuhan. Tuhan lebih besar daripada segala raja yang ada di dunia. Tuhan lebih besar, Tuhan lebih berkuasa, dan kuasanya, otoritasnya dia sudah berikan dalam hidup kita. Kita sudah terima, dan saatnya kita memberkati akan bangsa-bangsa, memberkati akan kota-kota, memberkati akan suku-suku yang belum kenal Tuhan. Terima kasih. Saya percaya bahwa kita semua boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan malam hari ini, dan kita mau jadi orang-orang percaya
yang sungguh-sungguh melakukan akan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk kita jadi orang Kristen, tapi Tuhan memanggil kita untuk boleh menjadi berkat bagi suku-suku, bagi bangsa-bangsa, bagi orang-orang yang belum kenal Tuhan, yang saat ini sedang melihat dia ini mau kemana, dia mau menuju kemana, yang sedang menantikan akan Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, ini kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan kepada kita semua malam hari ini. Saya percaya bahwa kita boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, dan kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Nah, Bapak Ibu, sebentar ini saya langsung mau berdoa, karena saya malam ini ada meeting, ya. Sebentar lagi 5 menit lagi saya harus pergi, karena malam ini saya ada meeting KPPS. Saya kebetulan di tempat saya diminta untuk jadi KPPS di tempat ini, tempat kami. Nah, tadi sebenarnya meeting mulainya itu tadi jam 8 tadi. Tapi saya bilang bahwa saya ada acara jam 9, jadi mereka nunggu saya selesai. Kami akan meeting di rumahnya Pak RT, mereka tunggu saya untuk kami membicarakan tentang pembagian surat undangan untuk pemilihan umum, dan besok kami akan sosialisasi ke rumah-rumah warga tentang tahun ini pemilihannya itu harus wajib bawa KTP. Jadi setiap orang harus bawa KTP, bawa undangan dan wajib bawa KTP. Kalau kita datang hanya bawa undangan saja, itu tidak bisa nyoblos. Harus bawa KTP, undangan dan KTP. Itu besok kami harus sosialisasi. Jadi malam ini kami akan kumpul, tim ini kami akan kumpul. Kebetulan saya dipercayakan jadi ketua KPPS di tempat saya, dan saya harus memimpin malam ini. Jadi tadi saya sudah minta izin sama Bu Ayu, selepas saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan doa dan saya harus pergi ke rumah Pak RT karena mereka ada menunggu saya di sana untuk kami meeting. Oke, Bapak Ibu, saya akan berdoa untuk kita semua. Terima kasih Bapak Surgawi untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang luar biasa, Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Bapak, malam hari ini kami belajar dari Mazmur pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Kami melihat Tuhan bahwa pada waktu pemazmur menuliskan ini, dia sedang melihat bahwa orang-orang di sekitar mereka, di sekitarnya, bangkit melawan Tuhan. Bangsa-bangsa rusuh. Mereka melakukan sesuatu yang tidak berkenan. Oleh sebab itu Tuhan, malam hari ini kami berdoa. Kami berdoa, kami ada di Indonesia, negara yang namanya Indonesia, dan kami bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan, Engkau meletakkan kami di bangsa ini. Kami berada di pulau-pulau di mana kami ada. Hamba-Mu berada di Sulawesi. Ada teman-teman yang ada di Pulau Jawa. Ada yang ada di Pulau Timor. Ada di lain-lain tempat, bahkan ada yang di luar negeri. Tuhan, di belahan dunia dimanapun kami berada, kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati akan pulau di mana kami berada, negara di mana kami berada. Kami meletakkan nama Tuhan atas negara kami, Indonesia. Tuhan, kami juga berdoa untuk Indonesia yang tanggal 14 Februari ini akan mengadakan pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPD, anggota DPR RI, anggota DPR tingkat 2 dan tingkat 1 Tuhan. Tuhan, kami berdoa biar proses ini, biar pesta demokrasi ini boleh berjalan dengan baik, boleh berjalan dengan jujur, adil, dan sukses ya Tuhan. Kami berdoa sebagai orang-orang percaya, sebagai masyarakat Indonesia, ajar kami untuk memberikan pilihan yang terbaik ya Bapa, supaya melahirkan, mendapatkan pemimpin yang baik, pemimpin yang takut Tuhan, pemimpin yang mengasihi Tuhan atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami berdoa untuk setiap umat-Mu, setiap jemaat-Mu, setiap Bapak Ibu yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, Engkau tolong kami semua. Tuhan memberkati kami semua. Sehingga kebenaran ini boleh memberkati hidup kami. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih. Terus memberkati FWF ya Tuhan. Pakai menjadi saluran berkat. Pakai untuk menjadi saluran kebenaran firman Tuhan, bisa menggaungkan firman Tuhan kepada setiap orang, banyak orang. Orang-orang yang mungkin masih suam-suam kuku lewat pelayanan ini FWF. Kami semua boleh mengerti. Kami semua boleh terbangun kembali kerohanian kami, iman kami di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, memberkati hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Mungkin sebentar mereka akan melanjutkan sesi yang kedua. Tuhan lindungi, Tuhan sertai, Tuhan menolong. Supaya hamba-hamba-Mu boleh terus berbicara akan kebenaran firman. Memperkaya akan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Dan kami menjadi orang-orang yang berkemenangan ya Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Ini doa kami. Terpujilah nama-Mu. Dan malam hari ini, aku berdoa memberkati umat-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini kami terima di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Allah yang besar, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.